Film The Creator berlatar di mana dunia diisi oleh dua spesies, yaitu manusia dan robot yang dibekali AI atau kecerdasan buatan. Manusia yang merasa keberlangsungan hidupnya terancam oleh keberadaan robot AI, kemudian berusaha memusnahkan seluruh robot AI tersebut. Hal ini menimbulkan perang besar antara manusia dan robot. Film dimulai dengan menampilkan sejarah terbentuknya robot yang dibekali AI atau kecerdasan buatan yang sangat canggih, sehingga membuat robot-robot tersebut sangat mirip dengan manusia asli. Seiring berkembangnya teknologi, mereka dapat membuat robot yang memiliki wajah yang mirip dengan wajah manusia yang di-scan pada robot tersebut. Robot-robot ini disebut simulan, dan robot-robot ini berperilaku seperti manusia. Mereka punya pikiran sendiri dan berbaur dengan manusia. Namun semua itu berubah sejak tahun 2055. Saat itu terjadi ledakan bom nuklir di Los Angeles yang menewaskan jutaan manusia. Ledakan bom nuklir tersebut diduga merupakan ulah robot AI yang ingin mengambil alih kehidupan manusia. Sejak saat itu pemerintah Amerika mengharamkan robot AI di seluruh dunia karena dianggap membahayakan umat manusia. Namun di sebuah wilayah bernama Republik Asia baru terdapat organisasi yang masih mengembangkan teknologi robot AI. Organisasi ini dipimpin oleh seseorang yang dikenal dengan nama Nirmata. Pemerintah Amerika pun mendeklarasikan perang terhadap organisasi tersebut dan akan memerangi siapapun yang masih mengembangkan teknologi robot AI. Dalam upaya untuk memberantas seluruh robot AI, pemerintah Amerika membuat sebuah pesawat raksasa yang bernama USS Nomad. Pesawat ini digunakan untuk memindai keberadaan robot AI di suatu wilayah. Pada tahun 2065 di salah satu wilayah Republik Asia baru yang bernama Konang, pemerintah Amerika menurunkan USS Nomad dan pasukan militer untuk membunuh Nirmata yang diduga berada di lokasi tersebut. Sementara itu di tempat tersebut tinggal sepasang suami istri bernama Joshua dan Maya. Terlihat Maya sedang mengandung. Beberapa saat kemudian mereka mendengar keributan. Joshua kemudian memasang tangan dan kaki buatannya lalu keluar untuk memeriksa. Ternyata tempat itu merupakan markas organisasi pengembang robot AI. Joshua dan Maya juga merupakan anggota organisasi tersebut. Di sana para robot menangkap salah satu tentara Amerika. Seorang robot simulan bernama Harun memberitahu bahwa lokasi persembunyian mereka telah ditemukan. Joshua pun menyuruh Harun dan robot lainnya menyelamatkan diri. Setelah semua robot pergi, terungkap bahwa tentara Amerika itu merupakan rekan Joshua yang bernama Drew. Ternyata Joshua merupakan tentara Amerika yang sedang menyamar. Joshua memerintahkan Drew dan tentara Amerika lainnya untuk membatalkan serangan karena Nirmata tidak berada di tempat itu. Semua percakapan Joshua ini didengar oleh Maya. Maya pun merasa kecewa mendengar hal itu dan pergi meninggalkan Joshua bersama para robot. Joshua mencoba menghentikan Maya dengan mengatakan bahwa robot-robot itu bukanlah manusia asli. Namun Maya yang telah kecewa tetap memilih pergi bersama para robot karena sudah menganggap robot-robot itu sebagai keluarganya. Mereka pun meninggalkan Joshua menggunakan perahu. Joshua tetap mencoba mengejar Maya, namun beberapa saat kemudian Nomad mengeluarkan cahaya dan setelah itu sebuah rudal menghantam semua perahu yang digunakan Maya dan para robot simulan. Joshua pun hanya dapat melihat ledakannya dari kejauhan. Setelah 5 tahun, Joshua tinggal di Los Angeles dan ia bekerja membersihkan sisa radiasi bekas ledakan bom nuklir. Di sana ia bersama dengan rekannya menemukan sebuah robot. Setelah dikeluarkan, robot itu tiba-tiba aktif. Joshua segera menonaktifkan robot itu dan terlihat rekannya yang syok menyaksikan robot itu. Mereka kemudian membawa robot itu untuk dihancurkan. Saat pulang bekerja terlihat Joshua yang sedih berlinang air mata mengenang Maya. Beberapa saat kemudian muncul 2 orang anggota militer Amerika yang bernama Jenderal Andrews dan Kolonel Howell.
Mereka memberitahu Joshua bahwa Nirmata mengembangkan sebuah senjata bernama Alpha-O yang dibuat untuk menghancurkan Nomad. Oleh karena itu, mereka meminta Joshua kembali bertugas untuk menghancurkan Alpha-O. Joshua menolak permintaan mereka. Melihat tanggapan Joshua, Andrews dan Howell pun menampilkan sebuah video yang memperlihatkan Maya yang sedang berinteraksi dengan para robot. Howell memberitahu bahwa video tersebut direkam 2 hari yang lalu. Mendengar hal itu, Joshua pun bersedia ikut serta dalam misi tersebut. Joshua akan bertugas sebagai pemandu karena ia pernah menyamar di daerah itu. Mereka pun langsung berangkat menuju Republik Asia Baru. Di dalam pesawat, Howell memperingatkan anak buahnya bahwa semua orang di Republik Asia Baru adalah pendukung teknologi robot AI sehingga mereka harus berhati-hati. Misinya yaitu menemukan lokasi Alpha-O dan mengirimkan koordinatnya pada Nomad. Setelah itu, Nomad akan menembakkan rudal untuk menghancurkan Alpha-O. Beberapa saat kemudian mereka mendarat di daerah persawahan. Seluruh pasukan pun diturunkan. Joshua dan timnya menuju ke sebuah laboratorium. Namun ternyata di atas laboratorium tersebut telah berdiri sebuah desa. Mereka pun menahan seluruh penduduk desa dan menanyakan jalan masuk ke laboratorium. Namun penduduk desa menolak memberitahu mereka. Salah seorang tentara lalu mengancam akan menembak seekor anjing. Dan hal ini membuat seorang anak perempuan menangis histeris dan menunjuk ke arah patung. Joshua yang memperhatikan anak itu langsung menghampiri patung kecil itu kemudian memutarnya. Tiba-tiba terbukalah pintu rahasia menuju laboratorium. Mereka langsung masuk ke dalam laboratorium untuk mencari keberadaan Alpha-O. Mereka menyerang semua orang yang berada di dalam laboratorium. Para petugas laboratorium yang panik langsung mengunci semua pintu dan pintu hanya dapat dibuka menggunakan scan wajah. Salah satu tentara Amerika yang bernama Shipley pun mengambil kepala seorang petugas laboratorium untuk membuka pintu. Sementara itu, polisi setempat telah berdatangan untuk menghentikan mereka. Terlihat beberapa anggota polisi setempat merupakan seorang robot. Salah satu tentara Amerika yang berada di luar mencoba menghentikan pasukan polisi itu. Di dalam laboratorium, Joshua dan Shipley menemukan sebuah pintu yang mereka yakini di sanalah tempat Alpha-O tersimpan. Shipley berusaha membuka pintu itu. Namun sebelum berhasil membuka pintu, mereka mendapat laporan bahwa rombongan polisi telah memasuki laboratorium dan membuat para tentara Amerika terdesak. Shipley pun pergi untuk membantu rekan-rekannya sementara Joshua tetap menunggu pintu terbuka. Saat pintu terbuka, Joshua masuk dan melihat seorang robot simulan anak-anak sedang menonton TV. Di balik pintu tiba-tiba muncul seorang wanita. Joshua mengira wanita itu adalah Maya. Namun wanita tersebut bukanlah Maya dan langsung menembak Joshua. Setelah itu ia langsung membuka pintu keluar laboratorium dan menyuruh robot anak-anak itu menemui Nirmata. Joshua pun mengikuti anak itu dan di luar telah terjadi kekacauan akibat pertempuran pasukan Amerika dan para robot. Sementara itu Nomad akan menembakkan rudalnya dalam 1 menit. Pasukan militer Amerika pun berusaha meninggalkan tempat itu. Namun salah satu dari mereka tak sengaja membawa bom ke dalam pesawat sehingga pesawat mereka meledak. Joshua pun selamat karena ia belum sempat naik ke pesawat itu. Nomad lalu menembakkan rudal ke arah laboratorium. Ledakannya menghasilkan gelombang kejut yang tinggi dan turut mengenai Joshua. Keesokan harinya Joshua terbangun di tepi danau dan mendapati robot anak-anak itu berada di sampingnya. Joshua lalu mengusir robot itu. Joshua kemudian menemukan Shipley yang terluka cukup parah di sebuah ladang jagung. Joshua membawa Shipley bersembunyi di rumah kosong dan di sana tiba-tiba robot kecil itu muncul dan langsung menyalakan TV. Karena kaget, Joshua langsung mematikan TV itu. Namun si robot kecil kembali menyalakannya dari jarak jauh. Ternyata robot kecil itu mampu mengontrol perangkat elektronik dari jarak jauh. Melihat hal itu, Joshua langsung mencabut kabel TV. Beberapa saat kemudian telepon Shipley berbunyi. Joshua menjawab panggilan tersebut yang ternyata dari Howell.
Did you locate the weapon? Joshua memberitahu bahwa senjata tersebut berbentuk robot simulan anak-anak. Howell menyuruh Joshua membawa robot tersebut ke hadapannya, namun Joshua mengatakan tidak mungkin karena polisi sangat ramai di luar sana. Howell pun memerintahkan Joshua untuk membunuh robot kecil itu. Beberapa saat kemudian Howell ditangkap oleh polisi dan dimasukkan ke dalam mobil. Terlihat di dalam mobil juga terdapat satu orang tentara Amerika. Joshua lalu mencoba membunuh robot kecil itu, namun ia mengurungkan niatnya saat melihat gambar yang dilukis robot kecil itu mirip dengan tato istrinya. Joshua lalu menanyakan di mana robot kecil itu melihat gambar tersebut, namun tiba-tiba seorang robot tua muncul dan menodong Joshua. Robot tua itu berusaha menembak Joshua, namun Joshua berhasil menembaknya lebih dulu. Robot kecil itu terlihat tidak senang dengan tindakan Joshua. Namun Joshua mengatakan bahwa robot itu tidak tewas, tapi mati. Menurutnya mematikan robot sama halnya dengan mematikan TV. Joshua lanjut menanyakan keberadaan Maya dengan memperlihatkan foto Maya. Robot kecil itu lalu mengatakan bahwa Maya berada di dinding. Joshua ingin bertanya lebih banyak, namun para polisi telah berdatangan. Joshua kemudian mengangkat Shipley ke dalam mobil lalu memanggil robot kecil itu ikut dengannya. Robot kecil itu hanya mematung sehingga Joshua langsung mengangkatnya masuk ke dalam mobil. Salah satu robot polisi yang berada di luar melemparkan bom. Namun anehnya seekor anjing mengembalikan bom tersebut dan meledakkan para robot polisi. Terlihat Joshua kesulitan menyalakan mobil dan robot kecil itu langsung menggunakan kemampuannya untuk menyalakannya. Joshua pun langsung tancap gas. Sementara itu Howell dan anak buahnya berhasil melumpuhkan polisi yang menahannya dan merebut mobilnya. Mereka pun menggunakan mobil itu untuk mencari keberadaan Joshua dan Shipley. Joshua yang tiba di sebuah pertigaan kebingungan mengambil arah yang mana. Ia pun bertanya pada si robot kecil di mana arah menuju dinding. Shipley yang sedang kesakitan menodong dan memaksa Joshua untuk kembali ke pangkalan militer. Joshua pun menjelaskan bahwa Shipley tak akan bertahan jika mereka kembali ke pangkalan karena jaraknya sangat jauh. Joshua memberitahu bahwa ia memiliki teman di ibu kota yang dapat mengobati Shipley. Mendengar hal itu, Shipley pun menurut. Namun tak lama setelah itu, ia menghembuskan nafas terakhir. Joshua lalu mencoba menyalakan mobilnya, namun mobilnya mogok. Ia kemudian melihat sebuah mobil dari arah kanan. Joshua segera memasangkan topi pada robot kecil itu agar tak ada yang tahu bahwa anak itu adalah robot. Joshua juga menamai robot kecil itu Alfie. Joshua lalu menghentikan mobil itu untuk meminta tumpangan. Sementara itu, Howell berhenti saat melihat bekas mobil yang dikendarai Joshua. Ia pun menggeledah mobil itu dan menemukan jenazah Shipley. Howell kemudian mengeluarkan sebuah alat. Alat itu ia gunakan untuk merekam otak Shipley kemudian menerapkannya pada robot simulan polisi yang sebelumnya mereka bunuh. Robot simulan itu pun terbangun sebagai Shipley. Namun hal itu hanya dapat bertahan selama 30 detik sehingga Howell dengan cepat menanyakan keberadaan senjata Alpha-O. Shipley memberitahu bahwa Joshua membawanya ke ibu kota. Setelah itu Shipley kembali mati. Howell dan anak buahnya segera bergegas ke ibu kota. Di jalanan, para polisi melakukan pemeriksaan pada semua kendaraan untuk mencari Alfie. Seorang petugas polisi terlihat mencurigai Alfie dan menyuruhnya membuka topinya. Karena ketakutan, Alfie langsung mematikan semua perangkat elektronik di sana. Melihat hal itu, Joshua langsung menyuruh Alfie menyalakan mobil dan langsung tancap gas. Para polisi langsung menembaki mereka, namun untungnya mereka berhasil kabur. Joshua dan Alfie akhirnya tiba di ibu kota. Di sana Joshua melihat beberapa robot simulan yang memiliki wajah mirip Maya. Joshua kembali menanyakan di mana Maya berada. Namun karena di sana banyak polisi, Joshua membawa Alfie naik bus menuju tempat tinggal Drew. Di dalam bus, Joshua kembali mengingat masa lalu saat Drew memberinya sebuah cincin yang merupakan alat pelacak. Drew menyuruh Joshua memberikan cincin itu pada Maya karena menurut informasi ayah Maya adalah Nirmata.
Sesampainya di tempat Drew yang telah menjadi pembuat robot, Joshua langsung memperlihatkan Alfie dan meminta tolong agar Drew mengorek informasi di kepala Alfie untuk menemukan keberadaan Maya. Drew mencoba memeriksa kepala Alfie dan ia mengaku tak bisa karena Alfie berbeda dengan robot lainnya. Alfie bisa tumbuh seperti manusia dan kekuatannya akan semakin besar. Dan suatu saat akan mampu mengontrol seluruh teknologi dari jarak jauh. Joshua lalu menanyakan alat pelacak cincin Maya pada Drew. Drew menyuruh asistennya membawa Alfie naik ke lantai atas kemudian mengambil alat pelacak tersebut. Joshua memberitahu bahwa ia melihat banyak robot simulan menggunakan wajah Maya. Drew pun mengatakan bahwa mungkin Maya pernah memindai wajahnya dan mendonasikannya untuk diterapkan pada robot. Sementara itu, asisten Drew memesan es krim untuk Alfie. Beberapa saat kemudian, seorang kurir datang mengantarkan es krim tersebut. Ternyata kurir itu merupakan polisi yang menyamar dan langsung meledakkan asisten Drew. Rombongan polisi lalu masuk untuk membawa Alfie. Joshua tiba-tiba muncul dan melumpuhkan semua robot polisi sementara Alfie tetap asyik menonton TV. Setelah itu Joshua menghampiri Drew yang sedang menangisi robot asistennya yang sudah hancur. Joshua mengajak Drew pergi dari tempat itu. Setelah mereka pergi, sekelompok polisi kembali datang. Namun 2 orang polisi melumpuhkan polisi lainnya. Ternyata keduanya adalah Howell dan anak buahnya. Howell menyuruh anak buahnya meretas semua sistem di sana untuk mengetahui kemana Joshua pergi. Sementara itu Joshua dan Drew pergi mencari Maya menggunakan pendeteksi cincin Maya. Alat itu mendeteksi Maya berada di tempat tinggal mereka dahulu. Sesampainya di tempat tersebut Joshua turun untuk mencari Maya. Namun di sana Joshua hanya menemukan cincin Maya. Alfie kemudian mengatakan bahwa teman-temannya datang dan saat itu juga Drew melihat pesawat berdatangan. Drew meneriaki Joshua untuk segera meninggalkan tempat itu dan tiba-tiba Alfie turun dari mobil dan menghampiri Joshua. Joshua langsung bertanya di mana keberadaan Maya dengan nada membentak pada Alfie. Alfie yang mendengar itu kaget dan langsung menangis. Joshua pun meminta maaf lalu memeluk Alfie. Drew datang menyusul mereka namun sebuah tembakan dari pesawat membuatnya sekarat. Drew memberitahu Joshua bahwa sebenarnya Maya adalah Nirmata. Setelah menyampaikan hal tersebut, Drew langsung berpulang ke Rahmatullah. Joshua langsung membawa Alfie, namun mereka telah dikepung oleh pasukan robot. Terlihat salah satu robot simulan itu adalah Harun, mantan sahabatnya dahulu saat masih menyamar. Salah satu robot kemudian memukul Joshua sampai pingsan. Mereka memenjarakan Joshua di sebuah kapal. Di sana Harun bertanya untuk apa Joshua membawa Alfie. Joshua menjawab Alfie akan memandunya bertemu Maya. Harun kemudian memberitahu bahwa setelah ayah Maya meninggal, maka Maya menjadi Nirmata berikutnya. Maya kemudian menciptakan Alfie dengan kekuatan untuk menghentikan semua senjata. Harun juga menjelaskan bahwa ledakan bom nuklir di Los Angeles merupakan kesalahan manusia. Namun pemerintah Amerika malah menyalahkan robot AI. Lebih lanjut, Harun memberitahu Joshua bahwa ia tak akan membiarkannya bertemu dengan Maya. Harun kemudian bersiap menembak Joshua namun tiba-tiba terdengar keributan di luar. Harun keluar untuk memeriksa dan di sana ia melihat nomad sedang menyerang tempat tinggal mereka. Sementara itu Alfie diam-diam turun menemui Joshua dan memberitahu bahwa Maya adalah ibunya. Alfie bertanya apakah Joshua ingin melukai Maya. Joshua menjawab ia tak mungkin melukai Maya karena ia sangat mencintai Maya. Joshua meminta tolong agar Alfie membantunya menemui Maya. Harun akhirnya menyadari bahwa Joshua telah kabur. Ia berusaha menembak Joshua, namun Joshua segera melompat ke laut. Harun pun memerintahkan anak buahnya untuk menuju markas mereka yang lain. Sementara itu Joshua bergelantungan di bawah kapal. Mereka pun sampai di sebuah desa. Di sana Harun membiarkan Alfie bergaul dengan anak-anak lainnya. Di malam harinya Joshua diam-diam muncul dan membuat Harun dalam mode siaga.
Joshua lalu membawa Alfie untuk pergi mencari Maya. Beberapa saat kemudian pasukan robot simulan mendapat peringatan adanya serangan. Seorang robot lalu membangunkan Harun dan mereka menyadari bahwa Alfie telah menghilang. Joshua dan Alfie pun tiba di dermaga. Di sana mereka menyaksikan adanya tanda-tanda serangan. Beberapa saat kemudian muncullah tank raksasa meluluh lantakan desa tersebut. Mereka tak pandang bulu menyerang robot dan manusia. Alfie yang menyaksikan hal itu langsung berlari untuk membantu teman-temannya. Joshua pun segera mengejar Alfie. Salah satu tank militer Amerika berhasil diledakkan oleh para robot. Melihat hal itu, Howell segera mengirim sebuah robot bom. Harun dan pasukannya berusaha menghentikan bom itu, namun tak berhasil. Robot bom itu meledakkan tempat persembunyian para robot simulan. Setelah itu, Howell kembali mengirim robot bom kedua, namun robot bom itu dihentikan oleh Alfie. Howell yang menyaksikan bomnya mengalami kemacetan menyuruh anak buahnya memeriksa. Anak buah Howell pun datang dan menembak Alfie. Joshua segera menghampiri Alfie yang tak sadarkan diri kemudian menembak anak buah Howell. Robot bom itu kembali aktif dan Joshua berusaha menyelamatkan Alfie dari ledakan. Melihat Alfie yang sekarat, salah satu robot simulan menyarankan agar Harun membawa Alfie pada Nirmata. Harun dan Joshua pun menaiki kapal untuk membawa Alfie menemui Nirmata. Sementara itu, pasukan robot AI lainnya masih bertempur melawan pasukan militer Amerika. Di perjalanan, Harun memberitahu bahwa Maya menciptakan Alfie secara diam-diam saat ia masih mengandung. Maya menciptakan Alfie dengan memindai embrio bayinya dan menerapkannya pada Alfie. Bisa dikatakan Alfie adalah salinan anak Joshua dan Maya. Sementara itu, Howell menangkap seorang robot simulan dan menginterogasinya. Howell akhirnya mendapat informasi kemana Joshua dan Harun pergi. Joshua dan Harun akhirnya tiba di markas organisasi pengembang robot AI. Joshua ingin membawa Alfie pada Maya, namun seorang robot yang berpakaian mirip biksu mengambil Alfie dan melarang Joshua masuk. Setelah beberapa waktu, Joshua akhirnya diizinkan masuk. Joshua menuju sebuah kuil lalu bertanya pada robot biksu apakah kuil ini yang bernama Diending tempat Maya berada. Robot biksu itu menjawab bahwa Diending berarti surga. Joshua pun masuk ke kuil itu dan melihat Maya yang sedang berbaring tak sadarkan diri. Robot biksu memberitahu bahwa Maya telah koma sejak serangan pasukan militer Amerika 5 tahun yang lalu. Maya tidak dapat sembuh dan selamanya hanya akan seperti itu. Robot biksu pun meminta tolong agar Joshua bersedia melepaskan penderitaan Maya. Joshua lalu menghampiri Alfie yang sedang memeluk Maya dan meminta agar Joshua mengirim Maya ke dinding. Joshua lalu memeluk Alfie lalu menekan sebuah tombol. Maya akhirnya meninggal. Sementara itu di luar terlihat Nomad sedang menuju ke lokasi mereka. Dan beberapa saat kemudian Howell datang memasuki kuil. Joshua memberitahu bahwa Nirmata telah meninggal, namun Howell mengeluarkan alat kemudian memindai otak Maya. Howell meminta Joshua menyerahkan Alfie. Joshua menolak dan marah karena Howell telah menipunya dengan memperlihatkan video palsu Maya agar dirinya bersedia kembali bergabung dengan pasukan Amerika. Harun tiba-tiba muncul dan membidik Howell. Namun dua pasukan Amerika di belakang membuatnya menurunkan senjata. Saat Howell berbalik, Harun langsung menembakkan bom pada Howell. Pasukan Amerika pun menembak Harun hingga dadanya berlubang. Setelah itu bom yang ditembakkan Harun ke Howell akhirnya aktif. Ia berusaha membukanya, namun sebelum itu Alfie mematikan bom tersebut. Pasukan Amerika yang melihat Alfie berusaha menembak Alfie karena mengira Alfie akan melakukan sesuatu. Joshua menyelamatkan Alfie dan di saat bersamaan bom yang menempel pada Howell kembali aktif dan meledak. Harun ternyata masih hidup dan menyuruh Joshua membawa Alfie untuk menghancurkan Nomad.
Joshua pergi bersama Alfie dengan membawa hasil salinan otak Maya. Di luar, para tentara Amerika yang datang tak tahu bahwa Joshua telah berpihak pada musuh. Mereka pun menganggap Joshua sebagai pahlawan karena telah membunuh Nirmata dan menemukan senjata yang mereka cari. Pasukan Amerika itu kemudian menyuruh Joshua segera naik pesawat karena sebentar lagi Nomad akan menembakkan rudal. Para pasukan Amerika kemudian memisahkan Alfie dan Joshua. Dari atas, Joshua menyaksikan rudal Nomad menghantam kuil itu. Pasukan Amerika bersama Joshua dan Alfie akhirnya tiba di markas militer Amerika. Di sana mereka mencoba menonaktifkan Alfie namun tidak bisa. Jadi Jenderal Andrew menyuruh Joshua yang menonaktifkannya mengingat ia cukup akrab dengan Alfie. Joshua pun mendekati Alfie dengan membawa senjata. Alfie yang melihat hal itu menangis. Joshua lalu membisikkan sesuatu pada Alfie sekaligus menonaktifkannya. Pasukan Amerika pun membawa Alfie untuk diteliti di Nomad. Di perjalanan, Jenderal Andrew mendapat informasi bahwa Joshua sebenarnya belum menonaktifkan Alfie. Jenderal Andrew pun memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan mobil. Joshua segera membangunkan Alfie dan Alfie langsung mematikan mobil yang mereka tumpangi. Mobil tersebut pun hilang keseimbangan hingga terguling. Joshua segera membawa Alfie menuju bandara. Alfie meretas sistem sehingga mereka bisa menerobos masuk ke dalam pesawat. Jenderal Andrew yang melihat pesawat yang ditumpangi Joshua telah mengudara memerintahkan pilot pesawat untuk kembali. Namun Alfie kembali menggunakan kemampuannya mengambil alih kemudi pesawat dan menerbangkannya menuju Nomad. Pesawat itu pun mendarat di Nomad. Pasukan militer memerintahkan semua penumpang untuk keluar. Setelah semua penumpang keluar, pasukan militer masuk ke pesawat mencari Joshua dan Alfie. Di dalam, Joshua langsung membuka pintu darurat membuat pasukan militer terdampar keluar dari pesawat. Sementara itu, Jenderal Andrew memerintahkan Nomad meluncurkan rudal untuk menghancurkan markas-markas organisasi pengembang robot AI. Joshua lalu menyuruh Alfie pergi ke ruang kontrol untuk mematikan sistem kontrol Nomad. Joshua memberi flashdisk hasil rekaman otak Maya pada Alfie dan memberitahu bahwa menghancurkan Nomad merupakan keinginan Maya. Alfie pun menuju ke ruang kontrol sementara Joshua bergegas untuk memasang bom. Terlihat seluruh pekerja Nomad dievakuasi menggunakan kapsul. Dan rudal-rudal Nomad juga sudah mulai diluncurkan. Joshua menyuruh Alfie mematikan sistem kontrol secepatnya sebelum lebih banyak rudal diluncurkan. Alfie akhirnya tiba di ruang kontrol dan berhasil mematikan sistem kontrolnya. Peluncuran rudal pun berhenti. Joshua segera memasang bom pada salah satu rudal dan akan meledak 10 menit lagi. Joshua menyuruh Alfie kembali ke pesawat namun Alfie berhenti saat melihat sebuah robot simulan mirip Maya. Alfie pun menarik robot tersebut dan memasang flashdisk rekaman otak Maya pada robot tersebut. Mengetahui Alfie belum tiba, Joshua segera keluar mencarinya namun di luar ia kehabisan oksigen. Alfie yang menyadari hal ini meninggalkan Maya dan bergegas menolong Joshua. Setelah menolong Joshua, Alfie menyiapkan kapsul penyelamat, namun ia diserang oleh robot yang dikendalikan oleh pekerja Nomad. Joshua pun menolong Alfie dan memasukkannya ke dalam kapsul penyelamat. Giliran Joshua yang diserang robot itu, namun Alfie segera menonaktifkannya. Setelah itu, Alfie menyadari bahwa pintu kapsul tidak bisa terbuka. Mereka berusaha membuka pintu, namun bom telah meledak. Joshua akhirnya berniat melepaskan kapsul tersebut agar Alfie selamat. Sebelum melepaskan kapsul itu, Joshua memberitahu Alfie bahwa ia menyayanginya. Joshua pun melepaskan kapsul itu. Sementara itu, rudal-rudal yang sebelumnya ditembakkan oleh Nomad gagal meledak karena sistem kontrolnya telah hancur. Di tengah-tengah Nomad yang mulai meledak, Joshua berjalan di sebuah ladang dan di sana ia bertemu dengan robot simulan Maya. Joshua pun segera berlari memeluk Maya.
Sementara itu, Nomad yang meledak dan terjatuh disambut gembira oleh para robot dan semua orang. Alfie yang menyaksikan hal ini juga menangis terharu dan film selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.